Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat ini, yang kembali mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat demi nikmatnya, sehingga kita bisa kembali berjumpa bersama dalam rangka kita mempelajari agamanya. Walaupun di malam hari ini banyak di antara teman-teman kita yang sedang berhalangan untuk hadir dikarenakan mereka sedang mengalami ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada saudara-saudara kita ini kesabaran untuk menghadapi ujian tersebut berupa penyakit yang dideritanya. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini. Ini kita akan membacakan sebuah kitab yang sangat indah sekali, kitab yang yang terbaik untuk kita jadikan sebagai pedoman kita, yaitu kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan membaca kitab ini, dan kita sudah selesai membahas tentang perkara-perkara yang diperdebatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum musyrikin Quraisy. Setelah mereka kaum musyrikin itu sudah terbantahkan seluruh dalil-dalilnya, setelah Allah Subhanahu wa taala membantah seluruh alasan-alasan mereka kenapa mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak memiliki lagi dalil atau alasan yang bisa mereka jadikan hujjah untuk membenarkan kesyirikan mereka. Maka mereka mulai masuk ke dalam tahap mereka mulai menyiksa kaum muslimin. Mereka mulai menganiaya kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah, yang mereka tidak memiliki pelindung. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan melindungi beliau melalui perantaraan pamannya, yakni Abu Thalib. Setiap ada yang ingin mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Thalib pun segera
membela beliau sehingga tidak ada yang bisa berani untuk menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kezaliman yang dilakukan terhadap sahabat-sahabat yang lemah yang tidak memiliki pelindung. Kemudian sahabat Abu Bakar pun demikian. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia melalui perantaraan kaumnya. Dikarenakan beliau adalah orang-orang yang ditokohkan di kaumnya dan beliau termasuk orang-orang yang dibela oleh kaumnya, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menganiaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun sahabat-sahabat yang lain, mereka terutama yang dari kalangan para budak-budak ini, mereka senantiasa disiksa, dianiaya, dizalimi, bahkan ada beberapa di antara mereka yang dibunuh oleh kaum musyrikin dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berasal dari kalangan para budak dan orang-orang yang lemah yang tidak memiliki pelindung. Di antaranya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yakni bagaimana penderitaan yang dialami oleh sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu. Dan insyaallah taala malam ini kita akan membahas tentang perjuangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan generasi awal Islam yang bernama Amir bin Fuhairah. Beliau disiksa hingga kehilangan kesadarannya dan tidak tahu apa yang diucapkannya. Betul-betul siksaan yang beliau hadapi adalah siksaan yang membuat bulu kuduk kita bisa merinding mendengarkan kisahnya. Adik-adikku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita seluruhnya. Semenjak datangnya Islam, awal-awal datangnya Islam tidak pernah menilai kemuliaan seseorang itu terletak pada kedudukan ataupun penampilannya. Akan tetapi inti dari kemuliaan dan inti dari segala kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh ketakwaannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan tingginya kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena penampilan semata atau bukan karena keduniaannya, bukan pula karena harta bendanya, tapi kehormatan dan kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian dijelaskan juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tidaklah kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan karena orang-orang yang lemah di antara kalian dengan doa dan keikhlasan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini, menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam, menolong umat ini melalui perantaraan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, generasi awal Islam. Mereka ditolong dengan doa-doa mereka, dengan keikhlasan mereka menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan mereka dalam berkorban di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini melalui mereka dari kalangan kaum muslimin yang lemah. Karena tentunya adik-adikku sekalian, sifat dasar yang merupakan sifat dasar seorang manusia itu mereka senantiasa memuliakan dan mencintai orang-orang yang kaya. Ini sifat dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Mereka senantiasa memuliakan orang-orang kaya dan menghinakan orang-orang miskin.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para penolong agamanya dan pembela rasulnya dari barisan terdepan. Generasi awal adalah orang-orang yang lemah. Bahkan mereka berasal dari kalangan para budak, orang-orang yang tidak memiliki penolong, orang-orang yang tidak memiliki kehormatan, dan orang-orang yang tidak memiliki keturunan yang dapat membelanya. Dan kita akan menceritakan kisah dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sahabat yang lemah. Bagaimana perjuangannya dalam Islam, bagaimana pengorbanannya dalam Islam. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan memulai kisahnya, yakni seorang sahabat Nabi yang mulia, Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhu. Apa keistimewaan Amir bin Fuhairah ini sehingga perlu kita untuk ketahui biografinya, perlu untuk kita ketahui kisahnya, apakah perjuangannya dalam Islam. Maka sebelum kedatangan Islam, Amir bin Fuhairah ini beliau adalah budak, seorang budak, dan tuannya bernama Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah. Beliau seperti budak-budak pada umumnya. Amir mendapatkan perlakuan yang kurang begitu menyenangkan, karena pada masa itu budak tidak pantas mendapatkan penghormatan, bahkan lebih mirip seperti binatang ternak. Jadi di zaman itu, sebelum datangnya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum datangnya Islam, di zaman itu para budak sama sekali tidak memiliki kehormatan. Dia tidak dihormati dan sama sekali tidak dipandang. Mereka hanya diperlakukan layaknya seperti binatang ternak. Seperti itu saja mereka diperlakukan, dihinakan dan disepelekan. Sama sekali tidak ada penghargaan untuknya dan sama sekali tidak dihormati. Namun setelah datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, setelah beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalah, ketika itu juga hati nurani Amir bin Fuhairah ini terketuk. Beliau sangat terkesan akan keindahan agama yang terhadap agama yang memanusiakan manusia, terhadap agama Islam yang betul-betul menghormati dan menghargai yang namanya manusia, apapun titelnya, baik dia budak maupun orang yang terhormat. Islam sangat memuliakan yang namanya manusia, apalagi kalau dia sudah menjadi muslim. Bahkan sudah diharamkan harta, darah, dan kehormatannya. Tidak boleh untuk dikhianati dan tidak boleh untuk ditumpahkan. Maka setelah datangnya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Amir bin Fuhairah pun sangat tertarik dengan Islam. Beliau pun jatuh cinta dengan Islam karena demikian tinggi penghargaannya terhadap manusia. Walaupun dari kalangan budak tetap dihargai, walaupun dari kalangan budak tetap dihormati, walaupun dari kalangan budak tetap dipenuhi hak-haknya, tidak boleh menzalimi mereka. Beliau sangat tertarik dengan aturan-aturan Islam, di mana ketika itu tidak ada sama sekali agama ataupun adat istiadat yang mengajarkan tentang keadilan, yang mengajarkan tentang berbagai macam akhlak-akhlak mulia. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum punya banyak pengikut. Jadi di awal-awal keislamannya Amir bin Fuhairah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki banyak
sahabat yang mengikuti dakwahnya. Masih segelintir orang. Dan beliau termasuk di kalangan orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki tempat di Darul Al-Arqam untuk menyampaikan dakwahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki tempat khusus untuk menyampaikan dakwah Islam. Maka tak lama berselang setelah keislamannya, Amir bin Fuhairah pun bertubi-tubi mendapatkan intimidasi dan siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk membebaskan Amir bin Fuhairah ini, sehingga beliau pun bebas dari perbudakan manusia menuju peribadahan kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala pun menolong Amir bin Fuhairah ini melalui tangannya Abu Bakar setelah beliau mengalami berbagai macam siksaan oleh tuannya. Beliau pun sering diperlakukan sebagaimana layaknya para budak yang lain. Beliau dibawa ke padang pasir, kemudian dijemur dan ditindis oleh batu besar. Setiap hari sering beliau dibawa ke padang pasir untuk dijemur. Beliau sering disiksa dengan cara yang seperti ini. Maka setelah beliau betul-betul memperlihatkan kegigihannya dalam Islam, memperlihatkan perjuangannya dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyegerakan pertolongan untuknya. Allah Subhanahu wa taala pun kirim Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk membebaskannya, dan beliau pun bebas dari perbudakan manusia, dan beliau pun bisa memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Lalu apa peranan Amir bin Fuhairah dalam Islam sehingga beliau betul-betul menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia? Ketahuilah adik-adikku sekalian, peranan Amir bin Fuhairah ini sangatlah besar. Bahkan kalau boleh dikatakan, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebab Amir bin Fuhairah ini, kita tidak akan pernah tahu apakah agama Islam ini akan ada hingga hari ini. Karena besarnya jasa beliau. Baiklah, kita akan mulai kisahnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berhasil lolos dari kepungan Quraisy, lalu keduanya bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari. Di sisi lain, Quraisy yang merasa kecolongan membuat sayembara pencarian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Jadi pada waktu hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menetap di gua selama 3 hari di Gua Tsur. Maka ketika itu kaum Quraisy pun merasa sangat marah, merasa sangat kecewa, sehingga mereka melakukan sayembara untuk menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Mereka pun menggelar sayembara dan mereka siap memberi hadiah-hadiah sebanyak 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa membawa pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, hidup atau mati. Sehingga semua orang-orang yang merasa dirinya berkemampuan, kuat, punya pasukan, semuanya berangkat mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dengan tujuan mereka ingin meraih hadiah besar dari kaum Quraisy ini. 100 ekor unta yang dijanjikan untuk mereka yang bisa membawa pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup atau mati. Maka tentu keadaan ini sangat genting pada waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak boleh keluar hingga keadaan dipastikan aman dan gejolak huru-hara pun sudah sedikit mereda.
maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan seorang intel. Yang intel ini seseorang yang tidak takut mati untuk mengabarkan keadaan di luar gua tanpa diketahui oleh kaum Quraisy. Jadi untuk keselamatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus punya intel untuk mengetahui bagaimana keadaan di luar. Apakah kaum musyrikin Quraisy masih mencarinya atau sudah tidak mencarinya lagi? Sampai di mana titik pencarian mereka? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul siap untuk keluar gua atau masih menetap di dalam gua. Maka yang bertugas menjadi intel ini bukanlah Amir bin Fuhairah, tetapi anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, Abdullah ini setiap kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kepada Nabi kabar gembira, maka tentu saja di padang pasir itu ada jejak-jejak kakinya. Sehingga kalau dia mau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ketahuan oleh kaum musyrikin Quraisy, karena mereka juga membayar orang-orang yang ahli mengikuti jejak-jejak manusia di padang pasir. Ahli-ahli penelusuran. Mereka sewa semuanya agar bisa menelusuri jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah peranan Amir bin Fuhairah ini. Beliau bertugas untuk setiap kali Abdullah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang ikut di belakangnya untuk menghapus jejak kakinya, sehingga tak satu pun dari kaum musyrikin Quraisy yang berhasil untuk menelusuri jejak kaki Abdullah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amirlah yang mendorong gembalaannya, mendorong kambing-kambingnya untuk menghapus jejak kakinya Abdullah di belakangnya, sehingga jasa-jasa Amir bin Fuhairah ini sangatlah besar terhadap Islam. Andai kata bukan beliau yang menghapus jejak-jejak kakinya Abdullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mungkin akan tertangkap oleh kaum musyrikin Quraisy. Dan kalau tertangkap akan dieksekusi Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh mereka. Sehingga Islam pun tidak akan bisa sampai kepada kita. Kita tidak akan bisa melihat keindahan agama ini. Inilah jasa-jasa Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhu yang teramat besar dalam Islam. Baiklah adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul di antara mereka masing-masing memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri dalam Islam. Jangan kalian menganggap bahwa banyak dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berasal dari kalangan para budak, sehingga mereka tidak memiliki keutamaan. Jangan kalian menganggap bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang pengembala kambing, sehingga mereka tidak memiliki keutamaan. Bahkan keutamaan-keutamaan mereka ini sangat besar. Sahabat-sahabat awal dalam Islam. Dan melalui mereka lah Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini. Melalui sahabat-sahabat yang lemah ini, dengan doa dan keikhlasan mereka dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kisahnya. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah berhasil dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui Amir bin Fuhairah ini.
Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, maka segera juga Amir bin Fuhairah ini menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun segera melakukan hijrah ke Madinah untuk tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau berada di Madinah, beliau pun mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah hingga pada bulan Safar di tahun keempat Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta supaya mengirimkan para dai dan para penghafal Al-Quran untuk mendakwahi penduduk Najd. Dan di antara para dai yang dikirim ke penduduk Najd ini, di dalamnya terdapat Amir bin Fuhairah. Kemudian dalam perjalanan dakwah kali ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan dakwah ini adalah dakwah yang terakhir kalinya buat Amir bin Fuhairah. Inilah perjalanan dakwahnya Amir yang terakhir kalinya. Karena ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat yang bernama Bi'rul Ma'unah, tiba-tiba mereka dikhianati oleh orang-orang dari Bani Sulaim. Mereka pun dikepung, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikepung. Maka pembelaan diri pun wajib dilakukan atas pengepungan ini. Namun jumlah musuh sangat banyak. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka dilengkapi dengan persenjataan yang pada akhirnya puluhan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh pada perjalanan dakwah ini, hingga tidak seorang pun yang selamat di antara mereka kecuali hanya 2 orang. Dan termasuk yang terbunuh dalam misi dakwah ini di dalamnya adalah Amir bin Fuhairah. Beliau mati sebagai syuhada, meninggal sebagai seorang syuhada. Kemudian setelah beliau meninggal, Amru bin Umayyah ditanya oleh Amir, siapakah orang yang meninggal ini? Sambil beliau menunjuk mayatnya Amir bin Fuhairah. Dia menunjuk mayatnya Amir bin Fuhairah sambil bertanya, siapakah orang ini? Siapakah yang memiliki mayat ini? Maka Amru pun berkata, mayat itu adalah milik Amir bin Fuhairah. Maka beliau pun berkata, sungguh aku benar-benar melihatnya setelah dia terbunuh, jasadnya terangkat ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengangkat jasadnya hingga beliau berkata, aku betul-betul melihatnya antara langit dan bumi sebelum dia diturunkan kembali. Allah Subhanahu wa taala mengangkat jasadnya ke langit dan diturunkan kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau dan mewariskan semangat untuk kita untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya dalam surganya yang luas. Baiklah adik-adikku sekalian, ini adalah kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kalangan orang-orang lemah, para budak, yaitu Amir bin Fuhairah. Kemudian kisah yang kedua, kisah seorang sahabat yang mengalami berbagai macam penderitaan dalam Islam. Sahabat yang merupakan generasi awal, yaitu beliau adalah Abu Fakihah. Abu Fakihah ini pun pernah disiksa dan beliau memiliki nama asli yang bernama Aflah. Nama aslinya adalah Aflah. Ada yang mengatakan bahwa ia dari Bani Al-Azad dan menjadi budak dari Bani Abduddar. Pernah mereka membawa Abu Fakihah di tengah hari saat panas terik, sementara kedua kakinya diikat besi. Mereka melepaskan pakaiannya dan menelungkupkan beliau di atas padang pasir.
Dan kebanyakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lemah itu disiksa dengan cara seperti ini, karena memang cara menyiksa manusia yang seperti ini itu adalah cara yang sangat kejam, cara yang betul-betul membuat seseorang itu mati perlahan-lahan, mati dalam merasakan kepedihan. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, padang pasir yang sangat panas, beliau ditulungkupkan dalam keadaan ditelanjangi, dibuka semua pakaiannya, kemudian ditidurkan, lalu ditindis batu besar. Siapa yang sanggup menahan siksaan yang seperti ini dari kalangan manusia yang ada di zaman ini? Siapa yang bisa? Mampukah kita bertahan di atas Islam dengan siksaan yang semacam ini? Coba kita bayangkan penderitaan mereka, generasi awal Islam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kekokohan mereka, keteguhan mereka dalam memeluk Islam, sampai-sampai mereka tidak lagi memperhatikan diri mereka. Siapa kira-kira manusia yang sanggup di zaman ini menghadapi siksaan yang demikian semacam ini? Kemudian mereka letakkan batu besar di atas punggungnya hingga tidak bisa bergerak. Beliau pun tak dapat bergerak. Maka ia tetap dalam keadaan seperti itu hingga tak sadarkan diri. Dan ia terus mengalami siksaan seperti itu sampai beliau melakukan hijrah ke negeri Habasyah pada hijrah yang kedua. Coba lihat adik-adikku sekalian, betapa pedihnya siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian pernah pula sesekali ia diikat kedua kakinya dengan tali. Mereka menyeret dan melemparkannya ke padang pasir. Kemudian mereka mencekiknya hingga dikira betul-betul beliau telah mati. Beliau dicekik sampai-sampai tidak ada lagi manusia yang menganggap dia masih hidup. Betul-betul dia sudah dianggap telah meninggal, telah mati, barulah dilepaskan cekikan itu. Maka ketika itu lewatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yang beliau korbankan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menghitung-hitung hartanya yang beliau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja beliau tolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini disiksa dengan siksaan yang seperti ini, segera dia ambil hartanya kemudian dia tebus sahabat ini. Dia bayar kepada tuannya dan beliau pun bebaskan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Betapa mulianya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Betapa mulianya beliau. Beliau tidak menghitung-hitung sama sekali hartanya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja beliau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja beliau menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya tanpa perhitungan. Dan Abu Bakar sama sekali tulus dalam melakukan ini. Tulus dalam mengeluarkan hartanya. Beliau sama sekali tidak mengharapkan imbalan dari orang yang dia tolong. Bahkan terima kasih pun dia tidak harapkan. Setelah dia tolong, maka dia langsung bebaskan. Tidak memperbudaknya dan tidak mengambil keuntungan darinya. Dia tolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semata karena mengharapkan ridhonya. Tanpa ada tendensi-tendensi yang lain. Tanpa dia ingin dipuji oleh manusia. Tanpa dia mengharapkan bantuan dari budak itu. Beda dengan manusia di zaman sekarang. Kalau dia menolong orang lain, kalau dia menolong orang lemah, orang miskin, maka ada yang dia harapkan darinya. Mungkin dia suatu saat nanti ingin ditolong juga. Kalau ada keperluannya, mungkin dia ingin disanjung-sanjung. Beda dengan mereka, para sahabat Nabi SAW yang awal-awal
mereka senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan tulus, murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab adik-adikku sekalian ketahuilah, tidak ada gunanya sama sekali mengeluarkan harta di zaman generasi awal Islam kalau bukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada manfaatnya berbuat baik di zaman itu kalau bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada orang yang akan memuji kita untuk membela Islam di zaman itu. Di zaman awal-awal Islam tidak ada orang yang memuji kalau ada orang yang membela kaum muslimin. Bahkan mereka pun ikut disiksa, mereka pun akan ikut diintimidasi, mereka pun akan ikut merasakan dimusuhi oleh kaum musyrikin. Jadi terbukti, terlihat generasi awal Islam, para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang awal itu, seluruhnya mereka, semua sahabat yang awal, semua kaum muslimin yang awal-awal masuk dalam Islam, mengikuti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka seluruhnya adalah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang munafik. Di generasi awal Islam tidak ada orang munafik, tidak ada orang-orang yang riya. Seluruhnya adalah sahabat-sahabat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah orang mukmin, semuanya adalah orang-orang yang tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik itu nanti dia muncul setelah Islam mulai berjaya. Nanti setelah periode Madinah barulah muncul orang-orang yang mengaku-ngaku Islam. Barulah muncul orang yang namanya orang munafikin. Namun di awal-awal Islam tidak ada orang munafik. Seluruhnya manusia yang ada ketika itu hanya dua orang, hanya dua jenis, yang beriman dengan yang kafir, yang beriman dengan yang kafir. Tidak ada orang munafik. Kapan ada orang yang berislam, maka betul-betul dia Islam dengan kejujurannya, dia Islam dengan keikhlasannya, dia Islam dengan keimanannya. Nanti ada orang munafik setelah periode Madinah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai terlihat kemenangannya di berbagai negeri-negeri, maka berdatanganlah orang-orang yang mengaku-ngaku Islam untuk mendapatkan perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan perlindungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hatinya dipenuhi dengan kekafiran. Jadi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang awal itu, jangan sekali-kali ada di antara kita yang mencurigai mereka adalah termasuk deretan orang-orang munafik. Jangan sekali-kali. Semua sahabat yang awal sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, semua di antara mereka adalah sahabat yang jujur keimanannya, tidak ada yang munafik. Semua di antara mereka adalah sahabat yang ikhlas. Semua di antara mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adik-adikku sekalian, yang betul-betul pengorbanannya dalam Islam itu tidak bisa kita gambarkan bagaimana besarnya perjuangan mereka. Kita hanya bisa menceritakan, namun tidak seluruh yang kita ceritakan ini bisa kita sampaikan seluruh dari perjuangan mereka. Ini hanya sebagian kecil yang kita ceritakan. Mungkin saja ada perjuangan-perjuangan mereka yang lebih besar dari itu, yang ceritanya tidak sampai kepada kita, yang tidak ada yang membukukan cerita itu. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, sebagian para ulama berkata, siapa yang membenci para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi terutama 4 sahabat yang mulia ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhu. Siapa yang membenci mereka, maka dipertanyakan keimanannya. Maka perlu dicurigai keimanannya. Sebab mereka ini adalah
generasi terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat adalah generasiku. Generasinya para sahabat. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Maka jangan sekali-kali kita mencurigai keimanan mereka. Jangan sekali-kali kita membenci mereka, dan jangan sekali-kali kita bercerita tentang kejelekan mereka, menceritakan tentang kejelekan mereka. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.